Jabat 10 hari, Pak Prabowo udah nangkep 28 koruptor dari 7 kasus korupsi. Ini dia kasusnya. Sebelumnya gue nggak dibayar sepeser pun untuk ngebahas konten ini, tapi karena gue seneng ngelihat era sekarang, oke? Yang pertama, korupsi Duta Palma Group. Uang tunai sampai 1 triliun dikorupsi oleh 1 orang. Yang kedua, korupsi dana desa oleh sekdesnya sampai 780 juta ada di Bengkulu dan dilakukan oleh 2 orang. Yang ketiga, 3 hakim pengadilan negeri Surabaya. Korupsi kasus suap Ronald Tanur. Bayangin, sekelas hakim 3 orang. Ini baru ketangkap di Surabaya, belum hakim-hakim lain yang ada di Surabaya dan lain sebagainya. Oke, 5 orang. Korupsi tol di Pekanbaru sampai dengan 27 miliar. Pengadaan tol Padang sampai dengan Pekanbaru. Berapa orang? 12 orang. Kasus korupsi di PT Antam Tbk. Para tersangka memproduksi emas ilegal sebesar 109 ton emas. Sedangkan Tugu Monas aja itu 14,5 ton. Ini 109 ton emas. Gila ini mah gila guys. Ngeri. Gila. Oleh 6 orang. Kasus korupsi hibah DPRD Solo NPCI korupsi sampai dengan 122 miliar 1 orang. Dan yang kemarin kasus impor gula 1 orang itu korupsinya sampai 400 miliar. Totalnya 28 koruptor ditangkap di 10 hari pertama Pak Prabowo ngejabat. Dan total uang yang berhasil diselamatkan 3,1 triliun. Bayangin kalau itu dipakai buat makan gratis ataupun dibagiin ke orang-orang yang memang membutuhkan. Gila. Kebayang gak sih berapa ribu triliun uang kita yang bertahun-tahun itu dikorupsi sama orang-orang yang gak ketahuan. Ini yang udah ketahuan aja 3,1, apalagi yang dulu-dulu. Dan itu seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dan semoga di era pemimpin yang baru, baik Pak Prabowo dan menteri-menterinya ini memang bisa ngebuat masyarakat tuh senang gitu loh, bahwa ini perampok-perampok ini mulai ketar-ketir nih, tikus-tikus. Dan buat admin Gerinda, salamin sama Pak Prabowo ya. Kalau mengundang-undang boleh lah ya. Boleh lah. Gue belum pernah ketemu Pak Prabowo soalnya. Gila ini guys. Ngeri gak tuh? Sampai lupa nyapa kalian ya. Welcome back, berjumpa lagi bersama saya Bayu Raden 69 atau BRTV 69 guys ya. Sekarang kita bahas koruptor guys. Kita bahas yang korupsi ya. Tikus-tikus kantor atau tikus-tikus yang berdasi ya. Gas. Kita gaspol pokoknya. Lho lak yo tenan to. Bolo Kurawane metu siji-siji ya to. Wingi awal pertama kuwi Dedengkot Sengkuni yang muncul langsung membela seorang koruptor dan mendoakan. Doanya itu penuh kontroversi ya to. Soalnya keluar dari mulut Sengkuni ya to. Genti Kurawane. Jubir Anies harga yang harus dibayar Tom Lembong ketika melawan kekuasaan lagu lama, yaitu playing victim, membuat drama, mencari kesalahan orang lain demi untuk membenarkan gerombolannya. Jan yo delok kok jaren tenan kok, iya to. Yo ngene iki perusak NKRI kuwi yo to. Ora pengen negara Indonesia maju. Wong wis nyoto, korupsi yo korupsi ngono lho, maling yo maling ngono lho. Ora kok malah sampean belo. Wong wis jelas-jelas koruptor itu harus diberantas, soalnya musuh yang nyata bagi negara. Betul. Wes. Jangan lho kok kabeh iki enake buak balik ono ning negara asale ngono lho. Ora pengen Indonesia iki ben maju, koruptor dibasmi kok malah dibelo. Piye mulur-mulur? Enake anak-anak abah iki ora pengen negara Indonesia maju bali kon lho ning negara muasal. Wis kon balik ae wis, Bang Bayi. Wis melundas. Bosan. Tom Lembong bikin Indonesia heboh karena ditangkap Kejagung terkait kasus korupsi impor gula. Kacau banget nggak sih ini? Ex-Menteri Perdagangan Thomas Trikasih atau Tom Lembong ditangkap Kejagung karena menjadi tersangka kasus korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula periode tahun 2015 sampai tahun 2023. Dan akibat ulahnya, negara mengalami kerugian sampai 400 miliar. Gila, banyak banget korupsinya. Gak cuma Tom Lembong aja loh yang jadi tersangka. Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2016 yaitu Charles Sitorus juga ikut ditangkap Kejagung. Gak ada habisnya nih Kejagung bongkar kasus korupsi.
Abdul Qahar menjelaskan, kalau di tahun 2015 Indonesia mengalami surplus gula, jadi tidak diperlukan impor gula. Namun Tom Lembong malah mengizinkan PT API untuk mengimpor 105.000 ton gula kristal mentah. Hadeh, gak ada habisnya loh ini kasus korupsi. Dari sini sudah ketahuan kan, kalau Kejagung gak pandang bulu dalam penegakan hukum. Jangan sampai tebang pilih, jangan sampai pandang bulu, gas terus. Yang salah ya salah, ya. Gaspol. Pak Prabowo nih tiba-tiba nyamperin lu terus bilang, mulai sekarang saya tunjuk kamu buat menghukum para koruptor, ya kan? Kita berhayal nih, ya kan? Iya, berhayal. Tiba-tiba berhayal. kita ditunjuk sebagai orang yang menentukan hukuman apa yang terbaik buat dikasih ke para koruptor. Kira-kira lu bakal hukum apa nih? Nih ketahuan lagi Apa nih ya? si bapak ini nih yang dipuja-puja waktu lagi kampanye, ya kan? Ah, Korupsi ya. 400M bisa lebih nih ntar nih. 400M. Kalau dipikir-pikir ya, duit negara yang dimaling sama copet-copet berdasi ini nih, kalau dikumpul-kumpulin bisa buat ngasih tunjangan bulanan ke rakyat Indonesia. Kayak di Prancis Betul. sama beberapa negara lain tuh, rakyatnya kagak kerja aja dapat tunjangan, dapat donasi Nah, tiap betul. bulan dari pemerintah. Kan kagak mempan nih hukum yang diciptakan sama pemerintah Indonesia ini, ya kan? Tetep aja kagak pada segen nyolong duit. Kalau 20.000, 30.000 kembalian dari pengadaan lo tilep mah ya udahlah ya, kita tutup mata. Lah ini angkanya ratusan M, triliunan, ya kan? Apa kagak bergejolak tuh hati nurani lu? Makanya gue mau nanya nih, kira-kira di pemerintahan barunya Pak Prabowo dan Mas Gibran, apa hukuman yang bisa membuat mereka ada segen-segennya lah, ya kan? Minimal kagak hilang semua nih koruptor-koruptor, tapi berkurang deh ya. Jadi lebih ada rasa takut gitu buat nilep. Gimana ya caranya ya? Berat ini kasus nih. Berat juga nih mencari jalan keluarnya. Tapi gue mau tahu apa yang ada di pikiran kalian. Kalian Ku mati, Kak. Setuju, Pak. Koruptor ku mati, ya. kira-kira punya solusi nggak? Bagusnya dikasih hukuman apa ya? Hukum mati, ya, hukum mati. Setuju, Pak. Roti 400.000 sudah ditangkap. Ini kode Tamiya. Apa ini kodenya, guys? Tamiya. Kalau menurut aku ini kayaknya Formula E, ya kan? Kayaknya sih. Formula E tahun berapa itu? Kalian masih ingat kan? Kode baru ini, kode baru, guys. Kode baru, guys. Mobil balap formula, siap-siap aja. Kode baru, guys. Terkait dengan Formula Kode baru kan? E, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh para ekspos yang lalu oleh Pak Alexander Marwata, bahwa penyelidikan Formula E tetap jalan, tidak pernah terganggu, karena pada prinsip kerja KPK tidak pernah terganggu dengan kekuasaan manapun. Itu undang-undang menyebutkan. Bagus itu. Jadi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif dan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tidak terpengaruh kepada kekuasaan manapun. Coba nanti dicari lagi, Pak Alexander pernah ngomong seperti itu. Ya, jadi tidak ada pengaruh dengan hal-hal kegiatan-kegiatan lain. Mantap, guys. Mantap, guys. Mantap, guys. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Mantap, Pak Presidenku. Mantap, gaspol, gaspol. Itu koruptor-koruptor itu, ya. Koruptor itu wis sikat habis, ya. Mantap, Bapak. Semangat, bravo, Pak. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Keren, Pak. Semangat terus, Pak. Ya. Makasih, guys, sudah nonton, guys. Yang belum subscribe dulu biar berkembang akun ini, guys. Biar saya bisa mengasih informasi-informasi terbaru buat kalian, guys. Ya udah, guys, ya. Aku mau mandi dulu, mau tidur, ngantuk ya. Bye-bye, amigo.